Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Pengadilan Negeri Batu Raja. Perkenalkan, saya Emma Yosepin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Hakim Pengadilan Negeri Batu Raja yang akan menjadi host di podcast Pengadilan Negeri Batu Raja. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu Bapak Yuli Arta Pujayotama, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja kelas 1B. Selamat datang Pak Wakil. Terima kasih Ibu, selamat sore. Selamat sore Pak. Terima kasih atas kehadirannya Pak di podcast. Sebelum kita memulai topik di podcast ini, sebaiknya Sobat Pengadilan lebih mengenal sosok Pak Yuli Arta Pujayotama. Bapak sudah menjabat sebagai seorang hakim sejak tahun berapa Pak? Sejak tahun 2006 Bu. Sejak tahun 2006, Ya, berarti sampai dengan sekarang sudah 20 tahun ya Pak ya? Sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun. Sudah cukup lama menjabat sebagai hakim dan sudah mempunyai pengalaman juga sebagai pimpinan di pengadilan negeri ya Pak ya? Iya Bu, lumayan lama juga. Dan tentunya hal ini membuat kita semakin yakin bahwa Bapak adalah narasumber yang tepat untuk kita membahas terkait public campaign anti gratifikasi di Pengadilan Negeri Batu Raja. Seperti yang kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri Batu Raja mempunyai tugas untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Sehingga aparatur pengadilan beserta hakim harus memberikan pelayanan yang terbaik. Masyarakat yang datang ingin mencari keadilan dan berharap pulang membawa keadilan itu sendiri. Namun, masyarakat akhir-akhir ini semakin tidak percaya dengan lembaga peradilan itu sendiri. Karena melihat berita yang terdapat kasus di mana hakim masih menerima suap dan pungli. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, bagaimana pendapat Pak Wakil? Ya, terima kasih Bu Emma. Sebelumnya saya juga sangat-sangat prihatin terkait kejadian yang kemarin adanya penangkapan oknum hakim dan oknum aparatur peradilan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menerima gratifikasi ya. Itulah beratnya tugas kita sebagai aparatur peradilan, karena pengadilan ini adalah benteng terakhir buat para pencari keadilan untuk menemukan keadilannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan dengan kejadian seperti itu kemarin ya, itulah yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada kita sebagai lembaga peradilan itu sendiri. Dan inilah momen kita untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat itu sendiri kepada lembaga peradilan. Baik Pak. Gratifikasi menurut Sobat Pengadilan mungkin punya pendapat masing-masing ya Pak. Tapi yang perlu kita ketahui bagaimana sih definisi gratifikasi itu sendiri dalam konteks lembaga peradilan Pak? Oke ya, sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang penanganan gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya. Gratifikasi itu adalah pemberian berupa uang, barang, kemudian banyak lagi ya, kayak seperti fasilitas rumah sakit dengan cuma-cuma, kemudian tiket perjalanan gratis, kemudian fasilitas penginapan dan fasilitas lainnya yang diterima oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya tersebut, begitu. Nah, kemudian dalam konteks peradilan, bagi aparatur pengadilan itu sendiri, jika menerima gratifikasi tersebut, ya Bu Emma, itu sangat berbahaya dan sangat dilarang ya. Berdasarkan aturan-aturan itu sangat dilarang karena itu dapat mempengaruhi
terkait, misalkan seorang hakim menjalankan putusannya dan dia menerima gratifikasi, itu akan berpengaruh pada independensi dan, apa namanya, objektivitas dalam memutus suatu perkara. Kemudian juga, buat aparatur peradilan lainnya itu juga dilarang dalam melaksanakan pelayanan, di kantor pengadilan itu sendiri. Karena itu bisa menimbulkan apa ya, seperti ya kolusi atau korupsi bahkan ya, begitu. Mungkin begitu, Bu. Sehingga, dengan adanya peraturan ini, Pak, mengenai gratifikasi, semua aparatur penyelenggara negara tidak bisa lagi ya, Pak, ya, mendapatkan kemudahan-kemudahan, apalagi berkedok dengan kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi, seperti itu ya, Pak, ya? Ya, Dan kemudian, bagaimana apabila ada masyarakat yang merasa puas dengan putusan misalnya, sehingga mereka ingin memberikan, sesuatu hadiah secara sukarela, Pak, tidak ada paksaan, tidak diminta juga. Apakah hal tersebut juga termasuk dengan gratifikasi yang Bapak maksud? ya itu termasuk, Bu. Itu sebagaimana dalam keputusan Kepala Badan Pengawasan ya. Kalau tidak salah itu nomor 28 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian gratifikasi sepanjang pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan atau layanan yang diberikan, walaupun nilainya kecil, itu tetap namanya gratifikasi. Ya, terus kemudian karena substansinya itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ya kan. Oleh karena itu, pada prinsipnya kita ya, khususnya pada Pengadilan Negeri Batu Raja ini, sangat menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan perkara maupun layanan di pengadilan. Dalam mewujudkan anti gratifikasi ini, Pengadilan Negeri Batu Raja apakah sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi gratifikasi ini terjadi di kantor, Pak? Ya, terkait hal tersebut, Pengadilan Negeri Batu Raja ya, telah menerapkan berbagai langkah, Bu. Kalau namanya dari pimpinan sendiri itu tidak bosan ya, ketua maupun wakil ketua itu, untuk mengingatkan kepada seluruh aparatur pada Pengadilan Negeri Batu Raja ini untuk tidak ya, untuk tidak menerima gratifikasi atau pemberian terkait orang-orang yang misalnya mengurus apapun di kantor Pengadilan Negeri Batu Raja ini. Kemudian, di kantor PN Batu Raja ini juga, telah dibuat ya suatu ruangan bagian depan, itu namanya, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi, khusus bagi para pencari keadilan, itu bisa langsung ke, apa namanya, Ke PTSP, ke Pak? PTSP ya namanya ya, di situ dan, tidak di apa namanya, tidak diberikan kesempatan untuk bertemu kepada para hakim atau aparatur lainnya ya. Jadi kalaupun mau bertemu ya di ruang persidangan, mungkin seperti itu. Dan, di Pengadilan Negeri Batu Raja ini juga untuk, eee, tiap mungkin ya, tiap 2 jam atau 3 jam sekali itu diputar audio yang apa namanya, memberikan peringatan-peringatan terkait, gratifikasi tersebut. Itu juga didengar oleh pengunjung yang datang untuk, melihat persidangan ya, mungkin seperti itu. Baik, Bapak. Apabila ada aparatur pengadilan yang menerima gratifikasi nih, Pak, apakah ada mekanismenya? Ya, itu ada, Bu, ya, itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang, pedoman penanganan pengaduan. Jika terdapat laporan atau temuan, maka akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus kemudian ya, selain itu pegawai wajib melaporkan ya, apabila menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak untuk kemudian diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah kampanye anti gratifikasi ini hanya ditujukan untuk internal pegawai saja, Pak? Oke, jadi terkait kampanye gratifikasi ini, tidak hanya ditujukan kepada aparatur pengadilan, khususnya pada Pengadilan Negeri Batu Raja ini,
tapi kepada seluruh masyarakat atau para pengguna layanan pengadilan. Karena pemberi atau penerima itu sama-sama memiliki peran dalam mencegah gratifikasi. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Intinya kami ingin masyarakat memahami bahwa memberikan sesuatu kepada aparatur pengadilan, ya, khususnya pada Pengadilan Negeri Batu Raja ini, Bu Emma, bukanlah cara yang tepat, dalam untuk dapat mendapatkan pelayanan tersebut, begitu. Jadi adanya peran masyarakat juga di sini ya, Pak, untuk mencegah gratifikasi itu terjadi di pengadilan. Sehingga bukan hanya pegawai internal saja, tapi harus ada juga, dukungan masyarakat yang tidak memberikan kepada aparatur pengadilan, seperti itu ya, Pak, ya? Ya, benar sekali. Jadi, mungkin itu dulunya jadi suatu kebiasaan ya, atau orang timur ini mungkin merasa sudah, dibantu, terus ada ungkapan rasa terima kasih. Nah, jika memang ada hal seperti itu, kita wajib menolaknya. Ya, apalagi terkait dengan, eee kerja kita gitu di kantor pengadilan ini. Apapun itu, sekecil apapun itu juga, kita tidak boleh menerima hal tersebut. Ya. Pengabdian dari aparatur negara sudah cukup dengan gaji yang sudah diterimanya, tanpa perlu menerima dari orang lain, seperti itu ya, Pak? Iya, benar sekali. Kemudian apa pesan Bapak untuk masyarakat yang sedang berperkara di pengadilan? Ya, kami ingin menegaskan bahwa semua layanan pada pengadilan negeri, khususnya ya pada pengadilan negeri Batu Raja ini, dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada kewajiban dari para pencari keadilan atau pihak-pihak ya yang membutuhkan, layanan pada kantor pengadilan negeri Batu Raja ini untuk memberikan sesuatu. Jadi kalaupun memang ada, ibaratnya biaya yang dikeluarkan itu hanya biaya resmi, begitu Bu Emma. Di luar itu tidak ada. Dan itu pun pasti disampaikan sama pegawai ya, Pak, ya, bahwa ini misalnya PPN gitu ya, Pak? Ya, benar sekali, oke. Itu pasti disampaikan oleh, pegawai PTSP ya terkait hal tersebut. Apabila ada yang mengatasnamakan hakim, Pak, untuk menerima, untuk memberikan sejumlah uang, berarti otomatis itu bukan dari aparatur Pengadilan Negeri Batu Raja itu sendiri kan? Benar benar Bu. Jadi, kalaupun memang ada, katanya misalnya pihak pencari keadilan itu merasa dimintai, sejumlah uang atau barang atau apapun itu, ya, segera dilaporkan, ya. Boleh melaporkan langsung ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau bersurat ke Pengadilan Negeri Batu Raja dan itu akan segera ditindaklanjuti. Iya benar. Kemudian Pak, bagaimana, eee, pendapat Bapak, cara membangun budaya anti gratifikasi secara berkelanjutan? Jadi tidak hanya hari ini, tapi ini akan terus ditiru juga oleh junior-junior Bapak. Ya, terkait hal tersebut ya, budaya, eee, integritas, penolak gratifikasi itu tidak hanya cukup dengan aturan. Yang paling utama kita sebagai manusia ini, ya ada rasa syukurlah apa yang telah diberikan negara, gaji yang telah diberikan negara kepada kita dan, menurut saya sudah cukup gitu untuk, untuk kita hidup gitu kan. Terus kemudian selain itu juga, pimpinan harus tetap memberikan keteladanan bagi aparatur yang dipimpinnya gitu, di kantor yang dipimpinnya, maksudnya begitu. Terus kemudian tetap kita adakan, monitoring evaluasi, kemudian pengawasan, dan yang paling penting itulah komitmen ya, pada diri kita. Jangan sampai dengan perbuatan kita mempermalukan diri kita sendiri, keluarga, dan, lembaga peradilan ini sendiri, Bu. Iya benar, Pak.
Karena jika satu orang saja melakukan, kadang kita dihujat juga sama seluruh Ya, masyarakat Indonesia ya, pastinya. Pak? Dan yang jelas itu bisa meruntuhkan marwah dari lembaga peradilan itu sendiri. Baik. Mungkin itu, Bu Emma. Sebagai penutup nih, Pak, mungkin ada pesan-pesan singkat dari Bapak yang ingin disampaikan? Oke, mungkin saya sedikit memberikan pesan-pesan kepada saya pribadi, kepada aparatur peradilan, utamanya eh, pada pengadilan negeri Batu Raja ya. Mari kita bersama-sama untuk menjaga integritas kita, menolak gratifikasi dalam bentuk apapun, ya, karena integritas itu adalah harga mati buat kita. Selanjutnya, eh, seperti apa yang dipesankan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa tidak ada lagi pelayanan pada kantor pengadilan yang bersifat transaksional. Nah, itu kami tegaskan di situ lagi. Dan kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah sinergitas ya seluruh aparatur pada pengadilan negeri Batu Raja. Mungkin itu. Pembelajaran buat kita sobat pengadilan, integritas merupakan kunci utama kita dalam mewujudkan anti gratifikasi di lembaga peradilan. Sehingga tidak hanya peran dari pegawai internal saja, diperlukan juga peran dari masyarakat yang juga bisa mempercayakan kami dalam mewujudkan keadilan tanpa ada pemberian dalam bentuk apapun itu. Sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuli Arta Pujayotama yang bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Bu Emma. Sampai ketemu Sobat Pengadilan di podcast kita berikutnya. Dadah.